Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Purnamadini Hari, STP, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Fermentasi. Kami dari kelompok A kelas B akan mempresentasikan formulasi ide untuk membuat tape ketan hitam menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tarasmana Ambi sebagai moderator, dan Hasnan Habib sebagai ketua, Ica Julia sebagai sekretaris, dan anggotanya ada Muhammad Fajri, Wina Hildayani, Suci Rosiharningsih, Yulia Resti Pratiwi, dan Aditya Maulana. Baiklah, langsung masuk ke penjelasan materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Suci Rosiharningsih. Kepada Suci, dipersilahkan. Terima kasih kepada Tara. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jawaban pertanyaan yang telah Ibu berikan. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda sebagai ahli teknologi fermentasi membuat produk fermentasi yaitu tape ketan hitam menjadi lebih baik dan berkualitas? Berikut akan saya jelaskan mengenai hasil diskusi kelompok kami. Teknologi fermentasi adalah proses perubahan secara biokimia pada bahan pangan yang melibatkan aktivitas mikroorganisme dan metabolit aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Tape ketan hitam merupakan salah satu jenis makanan yang dibuat melalui proses fermentasi dengan menggunakan ragi tape. Sebagian besar penikmat tape ketan hitam mengeluhkan masa simpan tape ketan hitam yang sebentar, sehingga tidak bisa disimpan untuk jangka waktu yang lama. Agar penikmat tape ketan hitam bisa menyimpan dan mengkonsumsi tape ketan hitam dalam jangka waktu lebih lama, maka diolah tape ketan hitam ini menjadi suatu produk makanan yang memiliki daya simpan yang lebih lama. Salah satunya yaitu dengan cara mengolahnya menjadi es krim tape ketan hitam. Inovasi pembuatan es krim tape ketan hitam ini menghasilkan varian rasa baru pada es krim dan dapat menarik hati konsumen. Dengan pembuatan es krim rasa tape ketan hitam ini juga dapat menambah nilai jual pada tape ketan hitam dan meningkatkan nilai gizi yang terkandung di dalam es krim. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Suci. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ica Julia. Baiklah, terima kasih kepada Tara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pembuatan es krim tape ketan hitam ini. Beras ketan hitam merupakan salah satu komoditi yang sangat potensial sebagai sumber antioksidan, benua bioaktif, dan serat yang penting bagi kesehatan. Beras ketan hitam mengandung zat warna antosianin yang terdapat pada sel-sel kulit ari yang menimbulkan warna pada beras. Berdasarkan penelitian Aziz dan kawan-kawan tahun 2015, didapatkan hasil bahwa kadar serat beras ketan hitam ini sebesar 6,09% dan aktivitas antioksidannya sebesar 92,10%. Tingginya aktivitas antioksidan disebabkan oleh banyaknya kandungan pigmen antosianin yang berperan sebagai antioksidan. Salah satu makanan di Indonesia yang berbahan dasar beras ketan hitam adalah tape ketan hitam yang mengandung antosianin, fenol, dan aktivitas antioksidan. Tape ketan hitam memiliki kandungan antosianin sebesar 25,7 mg per 100 gram dan kandungan seratnya sebesar 5,9 gram per 100 gram. Tape ketan hitam memiliki kandungan gula total yang cukup tinggi yaitu sebanyak 18,39%, sehingga apabila diolah menjadi suatu produk dapat mengurangi penggunaan penambahan gula. Melihat keunggulan dari tape ketan hitam dan untuk meningkatkan konsumsi tape ketan hitam, maka dilakukanlah diversifikasi pangan dalam rangka untuk mendapatkan produk baru yang kaya serat dan antosianin. Es krim merupakan salah satu jenis makanan yang sangat disukai oleh konsumen segala usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Produk es krim yang ada di kalangan masyarakat biasanya kurang mengandung zat gizi serat dan antosianin. Dengan adanya es krim tape ketan hitam diharapkan dapat menghasilkan es krim yang memiliki manfaat untuk tubuh. Mungkin sekian penjelasan dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ica.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wina Hildayani. Kepada Wina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Sarah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang es krim. Es krim adalah makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan tepung es krim atau dari campuran susu, lemak, lemak hewani maupun nabati, gula dengan atau tanpa bahan makanan lainnya, dan bahan makanan yang diizinkan. Es krim merupakan produk yang kaya kalsium dan protein karena bahan utamanya yaitu susu. Kalsium dan protein adalah zat gizi yang dibutuhkan semua usia. Oleh karena itu, es krim dapat dinikmati semua usia. Selanjutnya, menurut Ismu Mandar dalam Hartati 2011 menjelaskan bahwa es krim mempunyai struktur seperti busa, yaitu gas yang terdispersi dalam cairan yang diawetkan dengan pendinginan sampai menjadi suhu beku. Selanjutnya, es krim tampak sebagai wujud yang padu, tetapi bila dilihat dengan menggunakan mikroskop, akan tampak 4 komponen penyusunnya, yaitu padatan globula lemak susu, udara yang ukurannya tidak lebih dari 0,1 mm, kristal kecil es, dan air yang melarutkan gula, garam, dan protein susu. Selanjutnya, es krim dapat dibedakan berdasarkan komponen dan kandungannya. Komponen penting dari es krim adalah lemak susu dan susu skim. Standar Nasional Indonesia tahun 1995 menetapkan komposisi es krim yang memenuhi syarat mutu es krim sebagai berikut: lemak minimum yaitu 5%, sakarosa minimum yaitu 8%, protein minimum yaitu 2,7%, dan jumlah padatan minimum yaitu 3,4%. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Winan oleh Yulia Resti Pratiwi. Kepada Resti dipersilahkan. Terima kasih kepada Tara. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai es krim yang telah disampaikan oleh Wina tadi. Menurut Didinkem dalam Hartati 2011, mengelompokkan es krim menjadi 3 kategori, yaitu standar, premium, dan super premium. Perbedaan ketiga jenis tersebut berdasarkan kandungan lemak dan komponen solid non-lemak atau susu skim. Es krim yang termasuk kategori super premium memiliki kadar lemak paling tinggi, yaitu sekitar 17%, dan memiliki solid non-lemak paling rendah, yaitu 9,25%. Es krim premium mengandung 15% lemak dan 10% solid non-lemak, sedangkan es krim standar memiliki kadar lemak 10% dan kadar solid non-lemak 11%. Untuk proses pembuatan es krim meliputi persiapan bahan, pencampuran, pasteurisasi, homogenisasi, pendinginan, dan pengemasan. Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh mikroba patogen. Homogenisasi berfungsi untuk meningkatkan kekentalan adonan. Pendinginan berfungsi untuk menghentikan pemanasan berlanjut. Selanjutnya, adonan es krim dialirkan ke bagian pengisian dan dikemas. Menurut Didinkem 2006 dalam Hartati 2011, pada proses pembuatan es krim ditambahkan bahan penstabil yang berfungsi untuk menjaga air di dalam es krim agar tidak membeku besar dan mengurangi pengkristalan es. Bahan penstabil yang umumnya digunakan dalam pembuatan es krim dan frozen dessert lainnya yaitu CMC, karboksi metil selulose, gelatin, Na-alginat, karagenan, gum arab, dan pektin. Sekian penjelasan dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Resti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasnan Habib. Kepada Habib dipersilahkan. Terima kasih kepada Tara. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan mengenai es krim tape ketan hitam.
Es krim tape ketan hitam adalah es krim yang dimodifikasi dengan penambahan tape ketan hitam yang telah dihaluskan pada adonan es krim. Es krim tape ketan hitam merupakan produk beku yang diformulasikan sebagai makanan salingan dengan kadar antosianin dan serat yang tinggi. Pada pembuatan es krim memerlukan alat sebagai berikut, yaitu baskom, gas ukur, panci, cup es krim, sendok ukur, blender, es krim maker, kulkas atau freezer, timbangan digital, sendok es krim, termometer, dan balon whisk. Timbangan untuk bahan yang diperlukan yaitu sebagai berikut: tape ketan hitam, susu skim bubuk, gula pasir, CMC, air, susu full krim bubuk, dan kuning telur. Menurut Susi Lorini 2009 dalam Trisnaning Tias 2013, penggunaan jenis susu skim dilakukan untuk meningkatkan kepadatan es krim dan sebagai sumber protein. Sekian penjelasan dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Habib. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Muhammad. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Tara. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang pembuatan es krim tape ketan hitam. Yang pertama itu kita timbang bahannya terlebih dahulu, lalu campurkan gula, CMC, garam, dan kuning telur sampai homogen. Lalu larutkan susu skim dan susu full cream dengan air hangat untuk membantu pelarutan. Kemudian tambahkan tape ketan hitam yang sudah di blender selama 3 menit. Lalu campurkan semua bahan dan blender selama 5 menit. Dan pasteurisasi pada suhu 72 derajat Celcius selama lebih kurang 15 detik. Lalu dinginkan dengan menggunakan es krim maker pada suhu 5 derajat Celcius. Lalu bisa disimpan di dalam freezer. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Dijelaskan oleh Aditya Maulana. Kepada Adit, dipersilahkan. Terima kasih kepada Tara. Baiklah, untuk pembahasan mengenai karakteristik dan kandungan nilai gizi es krim tape ketan hitam, itu es krim tape ketan hitam dapat dikonsumsi langsung setelah proses pendinginan menggunakan es krim maker ataupun didinginkan dan disimpan di dalam freezer. Karakteristik es krim tape ketan hitam yang yaitu berwarna hitam keunguan, rasanya manis, teksturnya lembut, dan memiliki aroma tape ketan hitam yang kuat. Untuk kandungan nilai gizi es krim tape ketan hitam sendiri, dalam setiap 100 gramnya mengandung 153,5 kilokalori, protein 6,6 gram, lemak 5,4 gram, karbohidrat 20,4 gram, dan serat 4,5 gram. Sebanyak 100 gram es krim tape ketan hitam dapat memenuhi 110% kecukupan energi, 264% kecukupan protein, 108% kecukupan lemak, dan 93% kecukupan karbohidrat berdasarkan angka kecukupan gizi 2019 untuk kelompok umur anak 4 sampai 6 tahun. Kadar serat pangan dalam 100 gram es krim tape ketan hitam mengandung 4,5% atau 4,5 gram. Dan jika dibandingkan dengan angka kecukupan gizi 2019, produk es krim sudah mendapat mencapai 225 kecukupan kandungan serat dengan dalam setiap porsi. Kandungan antosianin dalam 150 gram produk es krim tape ketan hitam sebanyak 20,855 gram per liter. Sebanyak satu porsi es krim tape ketan hitam dapat memenuhi 154,4% kecukupan antosianin. Sekian penjelasan dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Adit. Baiklah, sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kesimpulannya. Dari presentasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tape ketan hitam merupakan suatu produk fermentasi yang mana umur simpannya itu pendek.
Dan inovasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu produk fermentasi tape ketan hitam yaitu dengan mengolah tape ketan hitam menjadi es krim tape ketan hitam. Dengan membuat es krim tape ketan hitam, maka kita dapat memperpanjang umur simpannya dan penyajiannya pun dapat dibuat lebih menarik. Dan es krim ini merupakan produk yang disukai oleh semua golongan tinggi daripada es krim biasanya. Yang mana es krim tape ketan ini mengandung antosianin dan serat yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mewakili rekan-rekan yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.